Paus biru bukanlah ikan terbesar di dunia, sebab mereka bukanlah ikan. Paus termasuk dalam ordo Cetacea. Di antara 90 spesiesnya, paus biru yang terbesar. Mereka memiliki panjang yang dapat mencapai 33 meter dengan berat hingga 200 ton. Itu setara dengan 30 ekor gajah. Ini membuat paus biru dilantik sebagai hewan terbesar di dunia. Bukan hanya tubuhnya yang besar, mereka juga dapat mengeluarkan suara hingga 188 desibel yang lebih keras dari suara mesin jet. Paus biru juga dapat mendengar suara paus lain yang jaraknya sekitar 1.600 km. Mereka dapat ditemukan di semua samudera kecuali Arktik. Paus hidup di dalam air, tetapi mereka tidak seperti ikan. Paus tidak bisa bernafas di dalam air. Mereka menahan nafasnya. Bahkan paus Parocavir bisa menahan nafas hingga 130 menit dan menyelam hingga kedalaman 3000 meter. Mereka bisa bernafas lebih lama di dalam air karena memiliki sistem pernafasan yang efektif dalam menyerap oksigen. Berbeda dengan ikan yang berdarah dingin, paus berdarah panas. Mereka juga melahirkan dan bahkan menyusui anaknya. Itulah mengapa paus tidak disebut sebagai ikan, tetapi mamalia laut. Sama seperti lumba-lumba dan anjing laut. Sementara ikan terbesar di dunia dipegang oleh ikan hiu paus dengan panjang 18 meter dan berat hingga 21 ton. Tahun 1900-an menjadi tahun berkabung bagi paus. Pada saat itu, paus biru diburu untuk diambil minyaknya, hingga populasi paus biru mengalami penurunan 70 hingga 90%. Dan saat ini, mereka diklasifikasikan sebagai hewan yang terancam punah. Apa yang kamu pikirkan tentang lumba-lumba? Hewan yang cerdas, lucu, atau bahkan imut. Tetapi lumba-lumba tidak selucu dan seramah yang kamu bayangkan. Mereka memiliki sisi gelap dan fakta yang mengejutkan yang dapat mengubah sudut pandangmu tentang lumba-lumba. Selama musim kawin, lumba-lumba jantan akan membentuk aliansi. Mereka akan mengincar betina dan memukulinya agar mau kawin dengannya. Ini bahkan bisa terjadi berminggu-minggu. Mereka tidak sepolos kelihatannya. Akibatnya, sebagian lumba-lumba bisa terkena infeksi menular seksual. Dikutip dari Proceedings Biological Sciences di tahun 1998, lumba-lumba jantan dapat membunuh lumba-lumba kecil. Ternyata ada motif terselubung di baliknya. Rupanya, lumba-lumba jantan melakukannya hanya demi kawin. Mengutip Dipsy News, setelah kehilangan anaknya, lumba-lumba betina siap untuk kawin lagi. Anehnya, mereka juga terangsang dengan manusia. Dilansir dari Washington City Paper, lumba-lumba di pelabuhan Weymouth, Inggris, bernama Georges, sangat agresif secara seksual dan beberapa kali mencoba kawin dengan penyelam. Mereka juga suka nge-fly. Saat terancam, ikan buntal akan mengeluarkan racun dalam dosis kecil yang bisa membuat lumba-lumba nge-fly. Dan ternyata, lumba-lumba sengaja menyundul ikan buntal untuk nge-fly. Sekelompok lumba-lumba telah diamati, menyerang dan memukuli lumba-lumba lain hingga mati. Tidak seperti kebanyakan predator yang memakan mangsanya, lumba-lumba membunuh hanya untuk bersenang-senang. Anjing laut dikenal sebagai hewan yang lucu, tetapi yang satu ini sangat menakutkan. Ini adalah anjing laut leopard atau anjing laut macam tutul. Mereka adalah mimpi buruk di Antartika. Mereka adalah spesies anjing laut terbesar kedua di Antartika. Dinamai anjing laut macan tutul karena corak tubuh mereka menyerupai tanda macan tutul. Mereka adalah predator puncak bersama paus orca di lingkungan yang penuh es. Mereka dapat mencapai berat hingga 600 kg. Anjing laut macan tutul memiliki gigi taring yang tajam. Mereka juga adalah perenang lincah yang kuat di dalam air. Umumnya, anjing laut memangsa ikan dan penguin. Tetapi anjing laut macan tutul adalah satu-satunya yang memakan anjing laut jenis lainnya. Mereka adalah hewan yang soliter atau suka berburu sendiri. Orca yang berburu secara berkelompok terkadang memangsa anjing laut macan tutul. Pernahkah kamu berpikir bagaimana paus tidur? Cara tidur paus sangat unik. Di alam liar, hewan ini biasanya tidur secara horizontal di dekat permukaan air. Namun paus sperma tidur dengan posisi vertikal. Ini adalah paus sperma dewasa dengan berat yang dapat mencapai 45 ton. Pada tahun 2008, sebuah tim ilmuwan dari Skotlandia dan Jepang menemukan sekelompok paus sperma di Karibia yang melayang secara vertikal di dekat permukaan air. Setelah mengamati lebih dekat, para peneliti menemukan bahwa paus-paus itu sedang tertidur. Paus sperma memiliki siklus tidur terpendek di antara mamalia manapun di bumi.
tidurnya hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Paus sperma harus sering berburu, mengonsumsi sekitar 1 ton makanan setiap harinya, termasuk cumi-cumi, gurita, dan ikan. Para peneliti menemukan alasan posisi tidur mereka yang unik. Tidur secara vertikal memungkinkan mereka mengapung di dekat permukaan air. Mereka tidur bersama-sama untuk meminimalisir ancaman potensial. Paus tidur dengan satu mata terbuka untuk mengawasi satu sama lain, sehingga separuh otak mereka terjaga. Ini bisa disebut tidur setengah sadar. Ini bukan cumi-cumi atau gurita, namanya adalah sotong atau cuttlefish. Mereka adalah rajanya hipnotis di lautan. Ada lebih dari 100 spesies sotong yang ditemukan hampir di seluruh dunia, mulai dari Amerika, Eropa, hingga Australia. Saat terdesak, sotong akan mengeluarkan tinta layaknya cumi-cumi dan gurita. Mereka dapat merubah warna kulitnya dengan sangat cepat. Beberapa spesies tertentu bahkan dapat merubah warna kulitnya dengan kecepatan 200 milidetik. Kecepatan itu sama dengan 1 kedipan matamu. Selain menggunakan kemampuannya untuk berkamuflase, sotong juga menggunakannya untuk menghipnotis mangsanya. Tubuh sotong memiliki sel kromatophora, yaitu sel pembawa pigmen yang berisi banyak warna. Bagi manusia, keahlian sotong mungkin tidak dapat berpengaruh apa-apa. Namun, bagi ikan dan makhluk kecil laut lainnya, kulit sotong yang berkelap-kelip adalah hipnotis yang membuat mangsanya terpana dan terdiam. Hal ini akan memudahkan sotong untuk menangkap mangsanya. Gurita memiliki 9 otak, 3 jantung, dan darah yang berwarna biru. Satu otak mereka terletak di dekat kerongkongan, dan sisanya tersebar di setiap lengannya. Oleh sebab itu, lengan gurita dapat bertindak dengan sendirinya. Selain bisa mengeluarkan tinta dan pandai berkamuflase, gurita menyimpan banyak hal unik. Mereka adalah salah satu penghuni bumi yang paling tua. Fosil tertua dari gurita diperkirakan berumur 296 juta tahun. Ada sekitar 286 spesies gurita di dunia. 10 diantaranya ditemukan di Indonesia. Seperti bintang laut, gurita juga dapat menumbuhkan lengannya yang terputus. Dan yang paling menakjubkan, mereka adalah orang tua yang luar biasa. Bagi gurita, perkawinan adalah hal yang menyenangkan sekaligus mematikan. Setelah perkawinan, gurita jantan memiliki 2 pilihan: dimakan oleh pasangannya sendiri yang lapar, atau melarikan diri, kehabisan tenaga, dan dimakan oleh predator. Sementara, gurita betina akan menghasilkan 200.000 telur dan akan menetas 2 hingga 10 bulan kemudian. Selama proses tersebut, gurita betina akan menjaga telur-telurnya sampai akhirnya dia kelelahan dan mati kelaparan. Inilah salah satu makhluk paling cantik di dunia yang mungkin belum pernah kamu dengar. Ini adalah sea angel, sang malaikat laut yang imut. Secara teknis mereka adalah theropoda, yaitu sejenis siput laut dengan tubuh yang hampir transparan. Dengan sepasang sayap, sea angel sangat menggemaskan. Terlepas dari penampilan yang cantik dan anggun, mereka adalah predator yang ganas, meskipun sulit untuk dibayangkan. Mereka memakan siput laut lainnya, termasuk sea butterfly. Sea butterfly dikenal lambat, tetapi sea angel cukup cepat. Mereka bisa melesat di dalam air dengan kecepatan 10 cm per detik. Dengan menggunakan sayapnya, ia dapat dengan mudah menangkap mangsanya. Mereka berburu dengan cara menempelkan diri. Kemudian, mereka akan mengeluarkan tentakel seperti jari dari kepalanya untuk menangkap mangsanya. Lalu mereka akan menarik si butterfly dari cangkangnya. Biasanya, butuh waktu 2 hingga 45 menit untuk memproses pencernaannya. Masih belum diketahui dengan pasti cara mereka mendapatkan mangsanya. Sebab tidak memiliki mata, ada dugaan mereka mendeteksi mangsanya melalui indera penciuman, atau mereka hanya terus berenang dan berharap bertemu dengan mangsanya. Sea angel dengan tubuh yang lunak seperti jelly, tetapi saat kecil mereka berada di dalam cangkang. Tidak seperti kerabat sekaligus mangsanya, si butterfly, yang tetap berada pada cangkang seumur hidupnya. Setelah dewasa, si angel akan melepaskan cangkang tersebut. Meski cantik dan ganas, mereka tetap memiliki predator yang terus mengejar-ngejar mereka. Tetapi, si angel akan memanfaatkan tubuhnya yang transparan untuk bersembunyi dari ikan-ikan besar. Mereka juga membuat pertahanan diri dengan perisai beracun yang disebut dengan pheromon. Ikan ini menjadi yang termahal di dunia. Berapa dan mengapa? Ikan ini banyak tersebar di Afrika, Amerika Selatan,
Australia, hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Arowana banyak dipelihara oleh orang-orang sebab dikenal sebagai ikan yang membawa keberuntungan dan juga kemakmuran. Namun, terdapat satu jenis arowana yang paling langka. Ikan ini sangat cantik sehingga membuat siapapun merasa takjub. Dia adalah ikan platinum arowana. Mereka hanya memiliki satu warna, yaitu putih bersih. Hal ini terjadi sebab adanya mutasi genetik yang sangat langka, seperti pada harimau putih dan juga badak putih. Ikan yang ditemukan di Amerika Selatan ini juga memiliki kemampuan berburu yang sangat mumpuni. Mereka memiliki ukuran yang cukup besar, dengan panjang mencapai 91,44 cm. Karena jenis platinum arowana yang sangat langka, membuat harga ikan ini dapat mencapai $400.000 atau setara dengan 6 miliar rupiah per ekor. Ini adalah ikan terbang atau Torani flying fish. Ikan ini mendapatkan nama sesuai dengan kemampuan utamanya. Namun, apakah ikan terbang benar-benar terbang? Mereka sebenarnya tidak benar-benar terbang. Seperti burung yang mengepakkan sayapnya, ikan ini meluncur ke langit dengan cara melompat. Mereka mendorong tubuhnya ke udara dan mengembangkan sirip dada yang besar sehingga terlihat seperti sayap. Mereka meluncur di udara hingga 200 meter dengan kecepatan sekitar 56 km per jam. Mereka melakukan ini untuk menghindari predator dan mencoba untuk membingungkan predatornya. Sebagian besar predatornya adalah ikan todak dan ikan marlin. Walaupun begitu, kemampuan ini harus dibayar dengan mahal karena meski mereka dapat menghindari predator dari laut, mereka menjadi rentan terhadap serangan burung saat berada di udara. Ikan ini dapat ditemukan di Samudra Atlantik dan Pasifik dan panjang rata-ratanya sekitar 25 cm. Makanan mereka terdiri dari plankton, krustasea kecil, dan ikan kecil lainnya. Fun fact, ikan terbang menjadi simbol dari Barbados. Bahkan, negara tersebut dijuluki The Land of the Flying Fish. Tahukah kamu, ikan tuna tidak dapat dibeli hidup-hidup. Ikan tuna adalah predator puncak dari rantai makanannya. Mereka biasanya memakan ikan dan cephalopoda seperti cumi-cumi. Meski mereka berada di puncak rantai makanan, bukan berarti mereka tidak memiliki kelemahan. Ikan tuna bahkan bisa mati tanpa diserang atau dilukai oleh siapapun. Mereka harus terus berenang untuk tetap hidup, bahkan saat mereka tidur sekalipun. Ini semua terjadi sebab ikan tuna bernafas dengan proses yang dinamai ventilasi ram. Proses ini merupakan suatu cara di mana ikan harus berenang ke depan dengan mulut terbuka. Kemudian, air akan mengalir melewati insang dan memasuk oksigen untuk ikan. Kesimpulannya, ikan tuna harus berenang terus-menerus untuk tetap bisa bernafas. Oleh sebab itu, ketika ikan tuna terjaret-jaret dan diangkat ke permukaan, mereka akan langsung mati sebab kekurangan oksigen. Setelah ditangkap, ikan tuna harus segera diproses dan dibekukan. Jika kamu ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR ini, atau klik link di deskripsi.